Alright nice people, anak gadis sedang menari, anak pria belajar bahasa. Katanya negara ini akan mandiri kalau kita bangun dari desa. Dan sekarang saya sedang di mana? Ya, di Pematang Sawah, tepatnya di Kabupaten Sulawesi Selatan. Nama desanya Desa Sengga Selatan, salah satu contoh desa mandiri yang ada di Sulsel. Dan kali ini mau saya ketemu dengan teman, sahabat saya yang memiliki concern dan gagasan ingin membangun desa secara total. Memiliki gerakan dan juga platform bernama Digital Desa. Dan inilah dia, kawan saya, Bro Kasman Suherman. Acap kali dianggap terbelakang dan tertinggal. Mungkin kita semuanya dari sini berasal. Dialah desa dengan sumber segala modal. Siapa tak bangga menjadi anak desa? Tempat pertama mimpi dan cita-cita diasah dan keluar sebagai jebolan yang serba bisa. Sejauh apapun kita pergi, sehebat apapun kita menjadi, desa selalu memanggil untuk mengabdi. Tidak mungkin kota tersulap megah, penduduknya yang serba wah, tanpa orang desa yang berucap alhamdulillah. Alright, nice people, kita sudah tiba di wilayah Talumae, Dusun Tadete, Desa Sengga Selatan. Kita mau ketemu Bro Kasman, ada di sana. Ayo, ayo, ayo. Bro Kasman! Iya, Masya Allah. Akhirnya, wah, luar biasa juga tempat ngobrol kita ini. Oke, akhirnya. Bro Kulade Kasman, ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol kayaknya bagus kalau kita minum dulu. Karena suasana ini enak sekali di sini. Di Dusun Tadete. Sengga Selatan. Sengga Selatan, betul. Kita hadirkan dulu air minum. Sip. Ya, jeng! Langsung ada kakak. Ini luar biasa. Ini pengaruh digital juga ini. Bro, kenapa kemudian saya ketemu Anda di sini? Biasanya kan di Makassar kita ngopi-ngopi. Kontek-kontekan ternyata ada di Kabupaten Desa Sengga Selatan. Baik, biasa kita memang bahkan belakangan ini kita selalu memang di desa. Di desa. Kasman ini deng seperti ini pulang kampung lah. Oh, cuman begitu. belum tinggal sepenuhnya. Tapi ya ini terkait pengembangan desa, terkait komitmen yang kita pengen bagaimana desa bisa maju ya. Mantap. Makanya mungkin deng kita bertemu di desa. Di desa? Di desa. Padahal kita sudah janjian ngopi-ngopi apa segala macam. Betul. Ternyata desanya di sini ketemunya. Betul. Desa Sengga Selatan. Sengga Selatan. Kakak, ini yang menarik. Karena kita air ini sudah konsen pada pengembangan desa, memajukan desa. Bahkan mungkin sampai pada memandirikan desa. Siap. Menjadi bagian di situ. Siap. Anak muda kan hari ini kebanyakan anak-anak desa ke kota. Karena masa depan di sana, kakak. Iya kan? Tapi kenapa kita ini mau ke desa? Padahal kita tahulah desa bagaimana, belum banyak yang maju. Itu kenapa langsung ada ide? Mungkin bisa disebut jalan pulang Kumi inilah. Jalan pulang. Buat kita yang memang beberapa teman pengen berkontribusi juga. Saya kira semua pemuda bisa ambil peran untuk negeri kita, untuk daerah yang kita banggakan dan kita cintai. Apalagi yang kita hidup di dalamnya. Saya kira kita pengen juga memberikan. Nah, itu kenapa juga kami memilih untuk ke desa. Ke desa? Ya, saya selalu sampaikan bahwa di Gides ini jalan pulangnya. Jalan pulang. Jalan pulang kita untuk membangun negeri. Kenapa harus desa, kakak? Kalau memang untuk membangun negeri kan bisa banyak alternatif yang lain. Betul. Kenapa harus desa sih? Betul. Yang pertama deng, kami ini beberapa teman memang yang berkutat atau berjuang untuk pengembangan desa ini memang berasal dari desa. Mungkin orang lain bercerita tentang potensi, bercerita tentang apapun lah terkait desa, tapi kami ini merasakan. Nah itu poin yang paling penting. Karena saya melihat, saya tahu Bro Kasman kan waktu ada perlombaan startup kalau saya tidak salah. Waktu itu kalau tidak salah namanya Tiket Busku. Wah, itu viral namanya Anda. Tiketbusku.com pemenangnya ini dari UIN. UIN Alauddin nama kampusnya. Siap. Jurusannya apa? Jurusan informatika. Jurusan informatika. Dan ternyata melalui Tiket Busku itu sangat jatuh cinta adalah namanya kakak Kasman dalam dunia startup. Setelah itu tak pernah lagi muncul nama itu.
dan muncul kembali setelah saya dengar juga sempat di Google dan sekarang lebih mentereng lagi ketika di Digides. Buat tusuk ding ya. Itu bagaimana ceritanya itu, saya penasaran. Memang Deng, jadi perjalanannya memang di kampus, belum juga keluar dari kampus bersama teman-teman karena merasakan biasa kalau TA kayak tidak ada kurang aktivitas. Nah, kita memilih untuk apa sih yang bisa dibikin untuk dikontribusikan dan dipakai sama orang banyak. Memang suka dari dulu sama teman-teman, bukan saya sama teman-teman. Habis itu tidak lama kemudian karena tidak lagi aktif di yang tadi Om Rijal sampaikan. Tiket busku itu? Iya, pernah juga tahu-tahu didapat email untuk diminta untuk menjalankan program yang memang dibuat sama Google untuk mengedukasi UKM dengan ilmu digital marketing. Jadi Google bikin program, nah alhamdulillah disuruh untuk jalankan itu. Jalankan, berarti kolaborasi dengan Google. Nah, berarti setelah itu dari Google, kemudian membangunlah ini digital desa. Iya. Itu kemudian sudah berapa lama ini kakak produk atau platform digital 2 desa? tahun kurang lebih, Deng. Sudah kurang lebih 2 tahun? Iya, 2 tahun. Anda rintis bersama teman-teman? Bersama teman-teman yang dari desa, kepala desa yang punya mimpi yang besar, dan lain-lain, ya. Itu bagaimana sih sebenarnya bentuk digital desa itu? Apakah semua orang di desa itu harus melek digital dulu? Yap. Apakah kemudian ini untuk supaya bisa terpakai di desa perlu ada beberapa perencanaan panjang? Seperti apa sih bukti konkretnya itu digital desa? Ya, mungkin sudah lama juga kita melelang buana, Deng, terkait teknologi ini bisa membantu. Jadi hampir semua ini teknologi digital ini masuk mendistrap semua cara-cara lama menjadi cara-cara yang mudah karena adanya digital ini. Tapi belakangan sebenarnya kita juga melihat bahwa memang bagus ini barang, maksudnya knowledge digital ini bagus sebenarnya diimplementasikan di daerah, di desa atau dimanapun lah yang bisa mempermudah. Tapi di sisi lain Om Deng Rijal yang membuat memang spirit semangat ini hampir-hampir saya bukan tidak mau menyerah. Saya mungkin tidak akan menyerah untuk memperjuangkan ini karena saya tidak pernah menerima ketika ada orang yang menyampaikan teknologi digital itu tidak bisa karena SDM tidak mampu. Teknologi digital tidak bisa di desa. Tidak bisa di desa karena SDM tidak mampu. Tidak mau, Kak. Nangis. Saya biasa kayak hampir kayak terharu mendengar kayak kenapa sih orang harus menyampaikan hal seperti itu. Dan desa Senga Selatan ini adalah bagian salah satu desa binaan Digides. Dari ratusan desa. Dari ratusan desa. Kabupaten. Luar biasa. Saya penasaran dong. Mau melihat seperti apa? Bisa kan kita sudah di desa ini. Iya, kita lihat kemana sekarang? Ke kantor desa dulu. Ke kantor kita mulai dulu ini teknologi masuk dulu ke pemerintahnya, baru ke warganya supaya desanya ini bisa maju dan berkembang. Di kantor desa makin ini, Deng. Siap. Ini kantor desanya Senga Selatan. Senga Selatan. Kalau gitu langsung kita ketemu langsung Pak deh. Amin. So enggak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Halo Bro Kasman. Siap. Halo Bro Rijal. Sistem. Kita katanya langsung mau diperlihatkan. Ayo. Sistem Digides. Baik. Wih, luar biasa. Tampilan apa lah ini? Ini adalah Digides. Ini command centernya Desa Senga Selatan. Nah, yang kita lihat sekarang ini adalah Digides nih. Sistemnya. Nah, benar. Sistemnya. Betul. Nah, di sini Digides itu, Deng, banyak fiturnya memang. Jadi yang kita lihat ini adalah infografis. Terkait administrasi desa. Jadi yang selamanya di buku, yang di buku itu di lemari dipindahkan ke sini. Nah, ada di sini. Ada di sini. Karena kalau di buku di lemari ada kejadian tidak tak disangka-sangka. Nah, bisa lenyap. Kita digitalisasi. Nah, ini contohnya. Kakak Kasman, apa sih yang paling banyak diminati atau mungkin salah satu pelayanan mungkin yang paling diminati oleh kepala desa atau di desa? Oh iya. Yang sangat membantu desa itu dengan kehadiran Digides. Oh iya. Jadi kan banyak ini, Deng. Iya. Bukan itu juga banyak sekali. Tapi kita mulai dulu dari pemerintahan dulu. Kita pengen teknologi ini bisa membantu memudahkan pemerintah desa dalam hal manajemen, mulai dari administrasinya,
pengelolaan administrasinya, contoh mempermudah pelayanan dengan teknologi, sampai nanti bagaimana juga bisa mempromosikan potensi yang ada di desa. Oh, bisa seperti iya, itu? iya. Wow. Tapi kalau yang paling andalan untuk di pemerintahan ini, di pemerintahan? yang DGDES siapkan ini ada namanya pelayanan. 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 Nah, pelayanan ini nanti staf bisa mudah, jadi tidak perlu lagi yang isi form-form kosong itu. Jadi di sini saja langsung mau urus apa? KTP. KTP. Nah, formulir permohonan KTP. Oke. Nah, langsung saja pilih, itu langsung bikin tambah, langsung muncul nomor surat dan Rijal. Jadi setelah itu pilih saja data, misalkan kita wargaku. Saya cari namanya misalkan Rijal misal. Muhammad Rijal misal ya. Langsung muncul otomatis ini. Simpan. Dan cukup 1 menit, hitungan detik jadi nih suratnya. Nah, wih, tampilannya langsung begini? Langsung begini. Langsung bisa di print? Langsung bisa di print. Betul. Nah, saya penasaran dengan Pak Kepala Desa. Pak Desaku, Pak Arpan Basmin, luar biasa. Pak Desa, kenapa sampai sosok Kepala Desa dan kita semua di sini mau menerapkan digital di Desata? Pada prinsipnya sih waktu saya baru pertama kali, ini kan masa jabatan saya baru hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun? Hampir 2 tahun. Nah, pasca saya dilantik itu, setelah seketika itu saya berpikir, ini ketika saya jadi kepala desa saya harus melakukan apa? Oke, betul. Terus pada akhirnya yang harus saya benahi pertama kali adalah membuat sebuah sistem. Membuat sebuah sistem dan berangan-angan kayak ada nggak ya pendataan, terus kemudian pelayanan, percepatan pelayanan yang misalkan masyarakat tiba-tiba hanya mengurus melalui HP, tahu-taunya udah bisa terrealisasi pelayanannya. Tiba-tiba dayung bersambut. Suatu ketika saya ke Makassar, saya ketemu dengan Kasman, Bro Kasman. Nah, si Bro Kasman ini menjelaskan ke saya tentang bagaimana percepatan pelayanan menggunakan digitalisasi. Nah, saya nggak pakai mikir, langsung saya bilang tolong bantu saya. Langsung ACC. Langsung oke. Tolong bantu saya di Sengat Selatan. Dan akhirnya kami berbenah dan alhamdulillah seperti ini modelnya. Seperti apa respon daripada staf di desa? Ya, kesyukurannya kami pada saat awalnya pasti banyak tantangan ya. Pasti dalam skala desa itu, Bro. Masyarakat itu berpikir namanya awam, ini apa sih yang kita mau bikin apa segala macam. Tetapi nggak nyampe 2 bulan kami realisasikan dan ternyata dampaknya sangat positif untuk pelayanan masyarakat. Termasuk teman-teman di staf ini bersyukur sekali karena kemudahan untuk mengurusi, membantu masyarakat mengurusi administrasi itu bisa terrealisasi dengan cepat. Luar biasa. Nah, yang menarik ini Pak Desa soal respon warga awalnya belum terbiasa kan? Awalnya belum terbiasa. Terus bagaimana kemudian dia ada mungkin yang kita melakukan sosialisasi. Oh, sosialisasi ada. Sosialisasi terus. Mantap. Kita sosialisasi terus kemudian alhamdulillah dibantu dengan teman-teman dari DigiDes untuk membranding produk DigiDes di Sengat Selatan, dan itu kami betul-betul sosialisasikan ke masyarakat bahwa kita download aplikasi DigiDes melalui mobile handphone, ya kan? Nah itu kita bisa mengurus sampai kita bisa ngurusin lagi keluarga yang mau mengurusi sesuatu. Sangat biar di rumah. Biar bisa sambil mantarana. Betul. Jadi multitasking. Gara-gara ada DigiDes. Nah, saya penasaran Pak, ini apa sih sebenarnya ini Pak De? Ini namanya pemetaan geospasial. Yeah. Oke, jadi kita bisa melihat jumlah penduduk, siapa yang punya tanah. Yes. Di sini geospasial di Command Center ini kan namanya Command Center 3-in-1. Oke. Jadi ada security service, terus kemudian ada security service tuh, ini security service, CCTV ya. Terus kemudian ada geospasial. Ini pemetaan wilayah berdasarkan dengan potensi desa. Nah, terus yang ketiga adalah DigiDes. Keren banget. Gitu. Jadi kita kombinasikan semua jadi kayak satu program dengan SDGs. Oh, betul. Yes. Sustainable Development Goal. Alright. Ini smart banget ini kepala desa ini. Saya juga mau kepala desa ini kalau gitu. Harus. Tabe Pak De. Deng, mungkin karena Pak De tahu juga milenial, Bro Rijal juga pasti milenial. Dong. Biasanya milenial itu identik dengan ngobrol sambil ngopi toh. Asik. Ada tempat di sini? Apa? Ada. Di mana tempatnya? Kampung Kuliner Pak De. Oke. Kampung Kuliner Pak De. Let's go. Oke.
ternyata memang keren nih tempatnya. Kampung kuliner Pak De, luar biasa. Tapi tadi saya masih mengganjal ini kan. Tentu biasa kalau mau masuk sebuah perubahan, pasti kan banyak kendala, tantangan, ya. Ada ujian-ujian lah. Apa sih yang biasa sebelum saya ke Pak De? Apa sih biasa kendala-kendala? Di komunikasi aja sih. Oh, gitu. Komunikasi. Saya kira dengan Indonesia ini berbagai pulau, berbagai suku dan budaya, tentunya pendekatan itu harus kita perhatikan. Oke. Jadi tetap kita menjunjung tinggi nilai-nilai itu. Jadi menyampaikan digitalisasi ini sebenarnya tidak susah. Oke. Tidak ribet. Itu poinnya ya. Ya, tidak susah, tidak ribet. Tidak ribet. Justru memudahkan. Yang tadi yang awal kita bahas tadi bahwa SDM desa itu tidak mampu. Tidak. Tergantung kita memilih ini untuk berkontribusi lewat apa. Tergantung kita mau seperti apa ini. Kalau kita sama-sama mengangkat tangan, ayo kita gerak bareng-bareng. Sekira ada pemerintah, ada tokoh pemuda yang ada di desa, kemudian tokoh agama dan yang lain. Tokoh masyarakat. Ya, berhimpun semua, pasti akan cepat perubahan itu. Benar. Apa sih dream dari seorang Kasman Suherman terkait mengenai digital desa ini? Apa sih mimpi besarnya? Yang pertama ini bukan mimpi seorang Kasman saja. Bukan begitu. Kalau bersama teman-teman memang kita selalu bahwa ayo. Jadi masing-masing dari kita tim DigiDesa ini ayo kita bangun desa. Sederhana mimpi kita bahwa bagaimana ke depan ketika orang atau warga yang ada di desa ini bisa berbelanja dari desa, dari kota ke desa. Kita juga suatu saat bagaimana warga yang ada di desa bisa berjualan dari desa ke kota. Pak Desa, kalau ada Pak Desa ingin sampaikan kepada kepala desa lain, apa sih yang Pak Desa ingin sampaikan kepada kepala desa lain? Buat saya secara pribadi sebagai kepala desa dan alhamdulillah sudah merasakan menjadi kepala desa. Paling sih saya ingin mengajak teman-teman semua agar betul-betul kerja produktif, terus kemudian terbuka dan melek teknologi. Saya tadi sedikit jemput oleh Bro Kasman. Kenapa sampai di digitalisasi itu kita bisa mendompleng perekonomian warga? Karena di aplikasi DigiDesa itu ada marketplace-nya. Gitu. Ada marketplace-nya. Jadi warga di Sengat Selatan itu bisa saling tukar info dan saling tawar-menawarkan produk. Dan itu bisa dirasakan oleh seluruh para pengguna DigiDesa di Indonesia. Kira-kira itu yang bisa menjadi gambaran. Nah, kebetulan karena dari tadi saya lihat kita serius-serius sendiri. Bagaimana kalau kita juga makan pisang goreng? Masalahnya ini pisang goreng. Pisang goreng ini luar biasa. Dari tadi kayaknya terlalu serius kita sampai agak-agak sedih saya dengarnya. Jadi berarti sudah bisa dihantam ya? Hantam pisang goreng, minum rapid. Di mineral? Minum kopi juga. Minum kopi juga. Rapid mineral dan juga kopi. Tentunya kulinernya Kampung Pak De. Kuliner. Saya hajar. Hajar. Bismillahirrahmanirrahim.